Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Rahmawati dari kelas 30E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Bone, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sitasi dan plagiasi. Nah, langsung saja, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Nah, apa sih sitasi itu? Sitasi dapat diartikan sebagai referensi yang berasal dari buku, artikel jurnal, naskah arsip, koran, situs web, laporan, dan lainnya. Sitasi berisi informasi yang jelas mengenai sumber tersebut. Jadi, sitasi mengacu pada sumber yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah. Sitasi merupakan cara kita memberitahu pembaca bahwa bagian-bagian tertentu dari tulisan kita berasal dari sumber yang ditulis penulis lain. Tujuan dilakukannya sitasi untuk menjunjung kejujuran akademik atau intelektual dan menghindari plagiarisme. Selanjutnya mengenai plagiasi. Plagiarisme atau sering disebut plagiat merupakan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat tersebut milik pribadi. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Nah, adapun ketentuan-ketentuan yang termasuk pada plagiasi yaitu yang pertama, merujuk dan atau mengutip istilah, kata dan atau kalimat, data dan atau informasi dari sumber tanpa mengutip sumber dalam kutipan rekaman dan atau tanpa menyebutkan sumber secara memadai. Yang kedua, merujuk dan atau mengutip istilah acak, kata-kata dan atau kalimat, data dan atau informasi dari sumber tanpa mengutip sumber dalam kutipan rekaman dan atau tanpa menyebutkan sumber secara memadai. Nah, yang ketiga, menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyebutkan sumbernya secara memadai. Yang keempat, merumuskan kata-kata dan atau kalimat itu sendiri dari sumber kata dan atau ungkapan, gagasan pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyebutkan sumbernya secara memadai. Dan yang kelima, yaitu menyerahkan makalah ilmiah yang diproduksi dan atau diterbitkan oleh orang lain sebagai sumber karya ilmiah tanpa dinyatakan secara memadai. Kemudian pencegahan. Nah, dalam pembuatan proposal PKM ini, untuk mencegah terjadinya plagiarisme, maka perlu dilakukan beberapa pernyataan agar tidak terjadi plagiarisme tersebut. Di antaranya, yang pertama, proposal PKM yang ditulis atau dibuat harus bebas dari plagiarisme. Yang kedua, jika nanti terbukti adanya plagiarisme dalam proposal PKM yang dibuat tersebut, maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya mengenai sanksi. Adapun sanksi yang perlu diberikan dalam plagiarisme tersebut, yang pertama yaitu teguran, yang kedua surat peringatan, dan yang ketiga pencabutan artikel atau proposal, dan yang keempat pembatalan publikasi. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai sitasi dan plagiasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.